Terima kasih kepada Semangka Pesta ya. Iya. Nah, ya. Semangka Pesta yang sudah menyalurkan bakat-bakat anak kami sehingga jelas gitu ya, anak-anak kami itu bisa menyalurkan semua bakat-bakat dan potensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami berdua di Semangka Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Nah, sekedar informasi nih buat teman-teman semua yang lagi menonton video podcast ini, bahwasanya pada hari ini tanggal 31 Maret 2022, SMA Negeri 1 Karanunggal baru saja menyelenggarakan acara tahunan yaitu Semarak Semangka Fiesta. Nah, jadi di Semarak Semangka Fiesta ini sasarannya itu untuk siswa dan siswi SMP atau MTS sederajat. Dan pada hari ini juga ya Kak Intan, kita sudah mengetahui dan mendapatkan juara umum Semarak Semangka Fiesta 2022. Iya, bisa dilihat juga di sini piala-pialanya banyak banget. Dan Yang juara umumnya berkilau-berkilau adalah MTS Negeri 3 Tasikmalaya. Sangat fantastis sekali ya. Nah, kali ini juga kita itu sudah ditemani, didampingi oleh perwakilan dari MTS Negeri 3 Tasikmalaya ya. Ada Ibu Iit Resmah MPD selaku guru BK dan pembina pramuka serta paskibra di MTS Negeri 3 Tasikmalaya. Halo Ibu. Halo. Dan juga bersama salah satu muridnya yaitu Kak Alista Aktif Oktaviani. Halo, Kak. Halo. Jadi ini tuh sekolah aku dulu pas MTS. Oke. Pernah diguruin juga dan juga Alista pernah jadi adik kelas Iya. aku gitu. Seorganisasi juga. Iya. Wah, mantap banget ya. Jadi sebelumnya mau tanya nih, dengan sebuah pencapaian yang luar biasa ini, apakah sebelumnya pernah expect atau pernah feeling nih bakal jadi juara umum gitu di Semarak Semangka Fiesta 2022 ini sebelumnya? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu ataupun oleh De Alista. Oke, silakan Ibu. Oke. Ibu dulu, Alisa dulu. Boleh Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas kesempatannya. Dan tadi pertanyaan apakah pernah tersirat gitu ya bakal juara umum. Memang dari dulu di sejarah MTS N3 Tasikmalaya di SMA itu selalu juara umum gitu. Alhamdulillah. Mantap ya. Tapi kemarin terpenggal sama Covid selama 2 tahun. Sekarang ada lagi perlombaan terus untuk kerjasama untuk mencapai yang sesuatu yang diinginkan gitu. Alhamdulillah dengan kerjasamanya guru-guru semuanya di MTS N3 Tasikmalaya tidak ada yang tidak mendukung, termasuk pelatihan segala macamnya itu selalu ada gitu ya. Ya. Tapi Bagaimana dengan Kak Alista? Waktu awal sempat ada sih sebenarnya, karena lihat dari teman-teman yang ikut lomba juga kan banyak perlombaannya. Lihat dari mereka yang latihannya itu benar-benar tiap hari dan terus benar-benar sungguh-sungguh dalam perlombaan kali ini. Jadi kayak terus lihat juga penampilan mereka waktu di sekolah bagus-bagus. Jadi waktu perlombaan di sini kayaknya sempat tersirat gitu. Pasti kayaknya ada deh kalau juara umum, atau paling enggak ya banyak lah pialanya yang diambil. jadi emang udah istilahnya udah ada turunannya lah ya untuk menjadi juara umum itu. Jadi gak mengherankan lagi mungkin ya. Dan alhamdulillahnya gitu, sumber daya manusianya, potensi muridnya itu terus beregenerasi menjadi lebih Iya, baik. dan juga itu tentunya gak akan bisa tercapai kalau misalkan fasilitator dari sekolahnya termasuk guru-gurunya tidak mendukung ya. Jadi emang benar-benar sebuah kolaborasi yang mantap jiwa, menghasilkan sebuah pencapaian yang sangat besar. Iya, karena nggak semua guru gitu bisa menggali potensi atau melihat celah potensi setiap murid gitu. Ya kadang kayak guru itu awalnya kayak melihat anak yang biasa aja, kayak ya udah kita dikecilkan, tapi ini tuh mantap banget. Iya. Tapi ini tuh bisa untuk yang paling sulit itu, kira-kira perlombaan apa sih yang kiranya kayak banyak banget gitu hambatan, atau kayak ya udah sticky banget lah gitu. Iya, atau ngerasa insecure kayak aduh ini mah gawat gitu. Gawat banget gitu. Di setiap mata perlombaan atau di setiap kegiatan itu pasti ada rintangan, tetapi yang paling mengesankan
sekarang mengesankan. Kalau waktu prosesnya ya gergetun gitu. Utamanya itu yang menggunakan tim. Itu kan tim kayak di Pramuka, Semapurden, di Paskibra juga kan menggunakan anak-anak yang harus selalu kompak gitu ya. Itu sesuatu banget gitu ya untuk menumbuhkan kebersamaan, menumbuhkan solidaritas, menumbuhkan saling menghargai, itu paling penting. Tapi di sini masalah hasil juara atau tidaknya, memang dalam proses pun itu banyak positif yang diambil gitu untuk menumbuhkan kedewasaan, termasuk tanggung jawab anak-anak gitu. Itu yang paling saya bentuk gitu. Saya bentuk di dalam proses pembuatan tim tersebut supaya kuat gitu. Karena kalau tidak bersama, kalau kita lepas dari tanggung jawab, suatu tim itu tidak akan tercapai. Kalau salah satu misalnya sakit, atau salah satu ada halangan, atau salah satu misalnya ada sesuatu, itu sesuatu hal yang akan mengganggu gitu, mengganggu terhadap proses pelatihan atau kebersamaan tersebut gitu. Makanya pokoknya harus matang gitu perencanaannya gitu. Itu diantaranya. Karena semua peserta itu tidak sama karakternya, tidak sama latar belakangnya, tidak sama semua potensi itu. Tapi insya Allah oleh guru-guru MTS N3 Tasikmalaya, bukan saya banyak yang berjasa, Bu Mas Titing, Bu Yani, Bu Mas Titing itu yang luar biasa untuk menumbuhkan kedisiplinan anak. Itu kedisiplinan itu berhubungan dengan tim untuk keberhasilan selanjutnya gitu. Bu Yani juga itu di Solo banyak, termasuk Kepala MTS N3 Tasikmalaya Bapak Haji Iwan Ridwan MPD, didukung sama kesiswaannya Bapak Denny SPD gitu ya sebagai kesiswaan, dan Bu Mas Titin sebagai pembina OSIS, didukung dengan guru-guru yang lain untuk menumbuhkan dan menggali potensi anak-anak di MTS. Insya Allah akan terbuka gitu untuk jalannya ke depan. Ya, tapi pas awal nih ada info bahwasanya di SMA Negeri 1 Karanunggal itu akan ada perlombaan-perlombaan. Pernah ada kesulitan gak sih, kayak misalkan untuk lomba Semapurden kayak sulit orang-orangnya, atau emang dari siswa-siswanya sendiri sangat antusias gitu untuk ikut, kayak pengen kayak gitu? Itu kombinasi. Ada yang antusias langsung, ada yang diajak gak mau. Tapi pada intinya di MTS N3 Tasikmalaya semuanya harus bisa. Semuanya harus sukses, semuanya harus tergali potensinya. Walaupun misalnya tadi yang malu-malu, ayo kita ajak gitu. Ayo kita ajak, ayo kita latihan. Jadi tidak hanya untuk orang itu. Semuanya di MTS N3 Tasikmalaya harus berkah. Coba yang tadi yang bahasa Inggris, Lepania, itu tidak pernah belum ada kesempatan untuk latihan lomba speak ya. Tapi kalau kita coba, alhamdulillah gitu, dapat juga juara. Ya itu. Jadi untuk menggali potensi, bukan hanya untuk lomba, bukan hanya untuk supaya juara, tetapi untuk kedepannya, kehidupannya itu untuk menjadi bekal mereka. Gitu. Jadi intinya kita itu harus berani mencoba dulu kayak gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu hasilnya kalau nggak mencoba. Kayak itu benar banget. Karena ada suatu kepuasan sendiri ketika kita mendobrak zona nyaman gitu. Ya, keluarlah dari zona nyaman. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan ya. Kata-kata Najwa Shihab. Penggemar sekali pokoknya mah. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Intan mungkin untuk tamu istimewa kita. Saya sih lebih ke mengapresiasi gitu kepada setiap kayak pembina, kayak guru-guru yang bisa menyingkirkan dulu rasa individualisme dalam diri setiap murid gitu dalam bertim. Karena terkadang ada orang yang benar-benar individualis, kayak maunya sendiri gitu, kayak mereka udah sendiri dan kayak tidak butuh gitu. Karena ya jadinya saya sangat respect gitu. Karena saya juga ngerasa untuk ngehilangin rasa individualisme itu sulit. Sulit banget sih itu. Kadang kayak kita itu udah ngerasa ini tuh benar, tapi ketika orang yang nyanggah gitu kayak ya udah kita mau mempertahankan itu gitu, kayak sulit untuk menurunkan ego tersebut supaya tercapai sebuah
kesepakatan tim lah kayak gitu Iya. istilahnya. Dan Itu juga, tuh sulit banget. kayak walaupun setiap murid itu pasti beda-beda ya, beda-beda mindsetnya, beda-beda tingkat kepeduliannya, pemahamannya, tapi dalam kebedaan tersebut menjadi tangga yang semakin tinggi untuk mencapai suatu tujuan. Iya, Keren. betul, betul banget. Nah, untuk persiapan lomba ini kira-kira udah berapa lama nih? Sekitar Untuk kayak 2 minggu ya, Bu. Waktu itu kan ada edaran juknis dari sini ya. Iya, Eh, benar banget. itu sekitar tidak langsung latihan. Oke. Kita musyawarah dulu antar kesiswaan, OSIS termasuk pembina semuanya gitu ya, supaya ikut terlibat. Kalau totalnya enggak 2 minggu juga. Apalagi itu solo sama speak itu enggak 2 minggu, cuman beberapa hari. Masya Allah. beberapa hari tapi luar biasa. Keren sih. Keren Kayak banget dari itu, Mas. Speech MTS itu ngedaftarin berapa ya? Saya panitia EAC yang speech ketiga atau 2 ya. 2 Alista sama Levania. sama Levania. Iya. Keren. Coba berapa hari ya? Ada 2 hari? Ada 2-3 hari. 2, Tapi 3. yang benar-benar latihan itu 2 hari. 2 hari ya. Mantap banget sih. Dulu saya pernah ikut lomba speech itu, dan untuk persiapan itu hampir sebulan kayaknya kalau mau Sama. maksimal itu. Itu Itu juga kalau 3 hari itu, saya 3 hari itu kayak masih ini apa, bagaimana cara bacanya, ini artinya apa, harus kayak gimana kayak gitu. Tapi ini udah wow banget, 3 hari tapi dapet si kuning-kuning ini yang mengkilau ya. iya. Iya. Wow, pokoknya Jadi intinya semua anak-anak itu punya potensi. Jadi guru-guru ingin menggalinya semuanya. Jadi potensi itu kan kadang karena malu, karena takut, karena nggak pede gitu ya. Nah itu sama guru MTS N3 Tasikmalaya itu difasilitasi untuk supaya tidak malu, untuk supaya pede gitu ya. Itu diantaranya. Karena kan kita juga merasa ya, kalau tidak ada fasilitas, tidak ada yang mendukung, walaupun kita punya potensi, itu tidak akan keluar gitu. Itu yang menjadi catatan di guru-guru MTS. Pokoknya semuanya dari Allah itu pasti punya potensi. Ya, potensi itu harus digali, harus belajar semuanya. Jadi semuanya berhak. Tidak hanya untuk, kan kadang itu yang pintar, ini yang bodoh. Tidak ada kata bodoh ya. Jadi semuanya belum tergali, semuanya harus kita mencoba gitu. Makanya dari kelas 7, 8 yang belum, ayo kita ikut. Nanti akan menyalur sendiri gitu. Ini kemana gitu. Itu dari MTS. Oke. Tapi kalau tips nih, mungkin bisa jadi tips-tips buat para guru-guru yang lain, gimana sih cara kayak menangani gitu anak-anak yang emang ada potensi, cuma si anaknya itu kayak malu banget, orangnya itu pemalu banget, gak pedean gitu dengan potensinya, dengan rasa aku mah apa tuh yang kayak gitu siswa-siswanya itu. Mungkin ada tipsnya bisa disampaikan, Ibu. Begini ya, di sini saya sendiri kan sebagai guru bimbingan konseling. Ya. Jadi memang bergelut dengan siswa-siswa seperti yang tidak muncul potensinya, atau yang punya masalah, atau yang sudah punya potensi itu butuh penyaluran. Memang tipsnya itu setiap guru, bukan hanya guru BK saja, itu yang pertama itu harus ikhlas untuk punya cita-cita untuk membangkitkan dan mensukseskan anak. Insya Allah kalau punya rasa ikhlas itu, insya Allah itu akan muncul gitu. Iya. Ya Ikhlas. itu benar banget sih. Iya. Kadang-kadang guru-guru itu kayak yang kayak gak mau ribet, jadi orang yang dipakai itu aja terus yang udah kelihatan ya. Padahal mungkin kalau misalkan kita menggali lagi, pasti bakal ada yang lebih kayak gitu. Iya, dan guru juga kayak berperan besar banget gitu dalam kehidupan kita. Kayak kita setiap hari di sekolah kira-kira berapa jam ya? Paling 8 jam. 8 jam. per hari. 8 jam itu kita berada di lingkungan teman-teman, dan Iya. guru menjadi ya seperti orang tua dalam lingkungan tersebut, yang mana bisa mengarahkan kita dan juga menjadi pedoman gitu buat kita juga. Dan buat kan jadinya kayak di MTS 3 Tasikmalaya khususnya bagi tim BK itu ada kayak buat pengembangan diri ya. Iya. Karakter development sama skill. Iya. Nah, yang Alista sendiri rasain di MTS 3 Tasikmalaya gimana? Tentunya pertama saya sangat merasa kagum sekali terhadap guru-guru MTS 3 Tasikmalaya. Karena seperti yang tadi Bu It bilang,
guru-guru di sana itu tahu bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa-siswi MTS. Contohnya seperti saya ikut Semapur Dance. Mungkin tidak ada yang tahu saya berbakat dalam bidang itu, kayak dance ataupun yang lain-lain seperti itu. Tidak ada yang tahu karena saya tidak pernah menunjukkan dan memang suka, tapi tidak pernah ada pikiran untuk melanjutkan ke hal tersebut. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Semapur Dance itu kan dilatih oleh Bu Mas Titing. Bagaimana caranya Bu Mas Titing langsung ngajak saya waktu itu, Alista, ayo ikutan Semapur Dance. Saya kaget di situ karena memang waktu awal itu kan sempat ikut lomba juga sebelum di Semanka. Ada perlombaan Semapur Dance. Terus lihat yang lomba di sana kayak wah seru banget kayaknya ikutan Semapur Dance. Memang ada rasa pengen, tapi gak pernah sempat bilang sama ibu, gak pernah kayak ibu mau ikutan Semapur Dance, gak pernah kayak gitu. Tapi bagaimana seorang Bu Mas Titing gitu bisa tahu kalau saya tuh pengen ke bidang itu. Dan waktu diajak otomatis saya langsung mau dong. Saya langsung mau untuk ikutan Semapur Dance. Dan ya benar aja, alhamdulillah sekarang juara. Karena memang gak tahu kenapa ya, gak tahu feeling ataupun gimana, saya juga gak tahu. Jadi mungkin bisa disimpulkannya bahwasanya guru-guru di MTS 3 Tasikmalaya itu emang kayak udah benar-benar paham ya karakter-karakter anaknya, sehingga apa yang mungkin ada di dalam hati De Alista ini bisa terbaca oleh mereka ya, sampai langsung diajak kan biasanya kayak kalau guru-guru tuh kayak ya udah kita seleksi aja dulu, kayak yang mau yang udah instan jadi gitu kelihatan. Oh ya, dan sekarang juga ibu kayaknya tahun ini bakal mulai eskul angklung ya? Oh iya. Wow, diadain lagi banget. Ada tambahan ya. Sekarang ada ekskul angklung, insya Allah nanti di perpisahan itu akan ditampilkan gitu. Di perpisahan besok bulan Mei, insya Allah banget ya. Jadi karena kita sebagai generasi milenial juga jangan sampai melupakan budaya khas Sunda juga ya sebagai tanah warisan kita. Benar sekali. Dan buat yang nonton, kalau mempunyai saudara atau apa gitu yang mau masuk ke jenjang SMP atau MTS, ayo masuk ke MTS S3 Tasikmalaya. Pokoknya recommended banget, udah terbukti ini hasilnya, hasil didikannya, pokoknya mantap jiwa lah pokoknya ya. Dan saya mau nanya nih ke Alista sama ke Ibu, terkait dengan potensi sama kemampuan murid gitu. Menurut Ibu, apakah kemampuan dan potensi anak itu dibawa dari lahir atau dibentuk? Ada dua. Ada yang dibawa dari lahir, ada juga yang terbentuk di lingkungan gitu ya. Itu semuanya itu penting. Semuanya penting karena apa? Itu dua-duanya saling mendukung gitu. Oke. Kalau menurut Alista bagaimana? Memang seperti yang ibu tadi katakan, memang ada dua. Tapi kalau menurut saya yang paling menguntungkan itu yang dibentuk. Karena kalau misalkan potensi yang terbawa dari lahir, tapi kalau potensi itu tidak dilatih, tidak diasah lagi, ya akan percuma. Ya bener banget sih, ibarat aja pisau gitu ya, kita beli baru terus masih tajam, kalau lama-lama dipakai gak dilatih kan tumpul. Beda lagi sama pisau yang udah emang dari awalnya tumpul, kalau kita terus asah-asah bisa jadi lebih tajam dibanding pisau yang tadi kayak gitu. Contohnya kayak Alista yang awalnya nggak ikutan kayak dance Semapur Dance, bisa ya, dibentuk banget. Iya, dibentuk banget pokoknya. Jadi emang faktor lingkungan itu benar-benar berpengaruh banget sih. Tapi ketika persiapan buat lomba ini, apakah ada kendala gitu Bu? Dalam hal misal ada komunikasi dalam tim atau gimana? Di semua kegiatan kita kan makhluk sosial ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita ada hubungan dengan makhluk yang lain, itu utamanya dengan guru yang lain, dengan siswa, itu pasti ada masalah. Tapi dengan masalah itu kita harus diminimalisir supaya kita ada solusinya. Itu kan paling indah di dalam kehidupan, tidak ada yang tidak menjadi masalah, pasti ada. Tapi kita ada solusi gitu. Itu. Oke. Mungkin untuk Alista nih, selama latihan atau persiapan untuk lomba-lomba ini, tim Alista ini pernah ngerasa down gak sih, kayak
udah capek lah, udah gitu, males gitu. Kayak tiap hari pulang sore. Iya. Pastinya ya latihan capek-capekan kan, karena Smapur Dance itu emang harus benar-benar energik banget kan ya. Pastinya pernah, karena kan itu suatu perlombaan menggunakan tim. Jadi bagaimana kita yang berbeda pikiran harus disatukan di tempat yang sama. Terus harus bisa mengesampingkan ego kita masing-masing. Bener banget itu. Dan juga waktu itu kebetulan lagi ulangan waktu latihan. Jadi benar-benar abis ulangan kita latihan Smapur Dance, dan bagaimana caranya kita membagi waktu untuk bisa ngapalin buat ulangan. Dan waktu Smapur Dance juga waktu latihan itu banyak sekali anggota-anggotanya yang memang tadinya tidak dekat. Jadi kayak sebatas tahu nama aja, Iya, sebatas sebatas kenal. tahu. Jadi ya otomatis waktu dalam saat itu agak canggung, dan gimana jadinya biar kita bisa menjadi suatu tim yang baik. Jadi juga melatih kemampuan dalam bersosialisasi, Iya. Bersosialisasi, menambah beradaptasi, relasi. yes. Jadi banyak banget impact yang bisa dapetin dari suatu organisasi dalam suatu ekstrakurikuler Dalam atau suatu bahkan kerja, dalam lomba. ya dalam kerja sama timnya kayak gitu. Kalau kesan gitu, kesan dalam perlombaan ini gimana menurut ibu atau dari Alista? Waktu mengikuti lomba ini senang karena kan saya kelas 9. Jadi sebentar lagi ingin keluar, dan bagaimana dalam istilahnya apa ya, kayak penutupan gitu, penutupan bersekolah. Gimana caranya biar bisa berkesan, biar bisa menghasilkan sesuatu untuk MTS Negeri 3 Tasikmalaya. Dan juga waktu ikut lomba di Semanka ini acaranya sangat-sangat meriah dan sangat seru sekali. Bagaimana dari Semanka menyiapkan acara dari mulai awal sampai akhir, kayak benar-benar niat, ya memang niat sih ya. Niat banget ya, Tapi pasti ya. kelihatan banget niatnya, kelihatan. Jadi seneng banget bisa berpartisipasi dalam acara Semanka ini. Ini pertama kalinya buat Alista ikutan SSF atau tahun sebelumnya pernah ikutan? Pernah tahun sebelumnya waktu Online. yang ini Bu, yang esai. Oh, Sempat SSF. presentasi ke sini. Oh ya. Oke, itu berarti tahun 2021 ya kalau yang SI itu. Jadi emang udah berbakat ya, tahun kemarin masuk presentasi itu, kalau gak salah itu yang masuk final ya. Ya. Mantap banget sih. Kalau nggak salah yang dipuji kayaknya kayak Najwa Shihab katanya. Waduh. Iya nggak sih? Iya nggak, bener nggak sih? Ya ingat waktu itu pernah ada. Ya, jadinya ya kalian, Alista mau kemana nih sekolahnya? Insya Allah kesini. Amin. Kami ditunggu ya. Ya karena kita juga setiap orang tuh punya potensi gitu dan bakat, apalagi ketika kita masuk ke sebuah sekolah gitu bisa diasah lagi di sini. Dan juga Netitas tuh mempunyai juga channel YouTube gitu. Oke. Oh, iya. Jadi promosi ya, silahkan Iya, promosi. ada channel YouTube-nya tuh ada apa aja? channel Oke, YouTube. mau promosi di izin ya, Iya, ke Semanka Podcast. Oke. Oh, kameranya di sana. Oke. Jadi di channel Letitas ada juga podcast. Kebetulan saya hostnya. Alhamdulillah. Generasi kita nanti. Pantesan Masya Allah. beda ya, kayak orang yang emang udah biasa ngomong di depan Iya, publik itu bener. beda gitu, cara ngomong gaya bicaranya itu enak banget. Alhamdulillah, yang biasanya suka ngewawancari orang sekarang diwawancarai, jadi kayak pengen waktu di podcast itu pengen ngerasain diwawancara gimana gitu, jadi kayak orang spesial. Pengen juga, saya juga belum. Terus juga ada film-film pendek ya Ibu di channel Iya. Letitas Podcast. Pokoknya banyak banget video-video yang seru. Jangan lupa mampir. Iya, Wajib. Wajib. Saya juga suka nonton yang short movie-nya, apalagi yang promo. Iya. Podcast-podcastnya Alista juga. Ada yang Alistanya yang diwawancari juga ada. Oh iya ada. Gita. Ada waktu sama Ada. Gita ya. Ini adalah bukti bahwa saya menonton. Oh iya, kirain kan cuma ini mentang-mentang kita bintang tamu jadi. Ada. Tapi ternyata enggak guys. Ini Mariel. Iya, kan saya alumninya, jadi saya bangga gitu dengan perkembangannya, memanfaatkan seluas-luasnya media teknologi gitu. Karena meskipun mungkin bisa dibilang kita kayak di pesisir Indonesia, kabupaten ya, daerah bisa dibilang agak-agak pelosok mungkin, tapi bukan berarti kita bisa ketinggalan zaman begitu aja tanpa Iya, kayak apa ya, gak bisa menyaingi anak-anak yang ada di kota-kota kayak gitu. Benar sekali, Kak. Nah guys, apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin disampaikan oleh Bu Iit atau dari Alista?
hanya satu. Terima kasih kepada Semangka Pesta ya. Iya. Oh, ya. Semangka Pesta yang sudah menyalurkan bakat-bakat anak kami sehingga jelas gitu ya, anak-anak kami itu bisa menyalurkan semua bakat-bakat dan potensinya. Terima kasih. Ya, kami juga selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi pada acara ini. Karena nggak akan ada acara lomba kalau nggak ada pesertanya. Terima kasih Ibu. Jadi saling melengkapi. Kalau dari Alista apakah Mutualisme. ada gitu? Ya, kalau tadi terima kasih sudah disampaikan oleh Ibu. Saya juga sangat berterima kasih karena lewat acara perlombaan ini yang dari awal tuh pengen banget ikutan Sbapur Dance, tapi waktu itu di perlombaan sebelumnya gak ada kesempatan. Yang sekarang bisa, alhamdulillah. Bisa. Terus juga menunjukkan. Terima kasih buat Ibu Mas Titing sudah menempatkan saya di depan sebagai center di Sbapur Dance. Jadi kayak pengen banget gitu, pengen tersorot banget. Makasih banget Ibu. Udah sih kayaknya segitu. Oke, Kak Elsa bagaimana? Mungkin dari saya sendiri, kalau saya sendiri sudah puas tadi berbincang-bincang apa yang saya penasaran, apa yang saya ingin tanyakan sudah saya keluarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi saya sih sendiri sudah cukup sih. Saya mau ada pesan nih. Silahkan bisa disampaikan. Selaku perwakilan dari panitia dari OSIS MPK dan seluruh eskul dari SMA Negeri 1 Karangnunggal mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sekolah yang sudah mengikuti lomba ini. Ya, nice try, good job. Karena masih akan ada SSF 2020 juga insya bakal Allah ada, karena itu acara tahunan, paten banget tiap tahun pasti ada, mau apapun keadaannya pasti diusahakan untuk tetap ada. Iya, terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih karena telah mengikuti acara ini. Dan mungkin juga saya keinget ya, mungkin saya juga mewakili panitia yang bertugas tadi, juga mohon maaf mungkin kepada yang tadi ikut lomba, ikut penutupan, terus mungkin ada beberapa kekurangan atau banyak kekurangan, memohon maaf, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kayak kuatus dokter-dokter TV sebelah Gitu ada. hampir menyebut merek. Oke. Jadi Mungkin dari saya cukup. Mungkin dari saya, dari Kak Intan bagaimana? cukup. Saya tidak punya kata-kata mutiara sekarang. Oke. Karena nama Anda Intan bukan Mutiara. Iya. Oke, jadi mungkin apakah kita bisa ditutup sekarang atau Kak Intan ingin menyampaikan sesuatu lagi, Atau Bu Iit atau Alista ada mau salam-salam? Iya, siapa? salam-salam, sapa-sapa sekampung se-RT gitu. Ya, ke doi gitu atau nemu keras baru di SMA. Iya. Alista. Silakan bisa main Nggak ada face sih, di sini. belum ada. Aduh. Tapi nggak tahu ya kalau nanti udah masuk. Kan belum berarti ada kemungkinan untuk akan ada. Ada satu. Silakan Ibu. Oke Ibu. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada kru saya, kepada guru-guru MTSN 3 Tasikmalaya yang sudah hebat gitu ya. Utamanya kepada Bapak Kepala MTSN 3 Tasikmalaya, Pak Haji Iwan Ridwan MPD, termasuk Pak Denny sebagai kesiswaan, Bu Mas Titing sebagai pembina OSIS, dibantu dengan guru-guru yang lain yang ikut partisipasi dalam kegiatan ini gitu. Terima kasih. Ya. Oke, bisa ditutup Kak Elsa. Oke, mungkin teman-teman, rekan-rekan semua sobat hebat yang lagi nonton video ini, video podcast ini, inilah mungkin akhir dari pembicaraan kita selama beberapa menit ke belakang. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua yang ada di rumah untuk bisa berprestasi, mengembangkan potensi lagi. Dan mungkin tadi sempat disinggung juga, jangan pernah malu untuk mencoba, lakukan apa yang kamu bisa. Masalah hasil itu belakangan, gak ada yang tahu ya. Jadi mungkin untuk dari saya dan Kak Intan dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalkan tadi kata-katanya ada yang kurang mengenakan atau gak jelas, lepotan atau apapun itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Jangan lupa like, komen, ya. Semangka Podcast, dan jangan lupa subscribe juga akun YouTube dari Netitas. Oke. Ntar kita ada linknya di bawah. Oke, silakan ditutup. Oke, jadi sekarang saya bisa menutupnya. Bisa. Oke, terima kasih. Ini mah udah fix ya penutupan dari saya.